muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita yang semua sudah hadir di bait Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Kita ada di tempat ini. Sebagaimana kita ada pada sore hari ini. Itu karena Tuhan baik buat kita semua. Kita ada bukan karena supaya Tuhan memberkati kita, bukan. Kita ada karena kasih anugerah Tuhan. Kita melangkah ke gereja bukan supaya kita terus dijaga, dipelihara Tuhan, bukan. Karena Dia yang sudah lebih dahulu memelihara kita. Karena Dia yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Sebelum kita mengasihi Dia, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan pada sore hari ini dengan penuh sukacita kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak terima segala pujian. Hanya Yesus Kristus yang layak terima segala sembah, hormat dan kemuliaan. Bagi Dialah segala pujian. Bagimu ya Tuhan segala hormat, kemuliaan. Bagimu Tuhan. Kami angkat pujian kami bagimu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik, Yesus baik. Haleluya, haleluya. Yesus baik, haleluya. Yesus baik, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Yesus baik, haleluya, haleluya. Yesus baik, haleluya. Yesus baik, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Yesus baik, haleluya, haleluya. Yesus baik, haleluya. Yesus baik, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus baik, haleluya. Yesus baik, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Yesus baik. Dari terbitnya mentari, dari terbitnya mentari hingga terbenam, Yesus baik. Katakan, jiwaku kan memujimu Tuhan, jiwaku takkan berhenti memujimu Tuhan. Yesus baik. Dari terbitnya mentari, dari terbitnya mentari hingga terbenam, hingga terbenam, kami katakan Yesus baik. Jiwaku takkan berhenti Tuhan, jiwaku takkan berhenti memuji-Mu Tuhan. Yesus baik.
Yesus baik, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik, dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, haleluya, Yesus baik, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Jemaat saja yang nyanyikan haleluya, haleluya, Yesus baik, Yesus baik, haleluya, Yesus baik, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan haleluya, Yesus baik. Haleluya, haleluya, Yesus baik, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus baik, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus baik, dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, 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 Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau ya Allah, dulu sekarang dan selamanya. Engkau selalu baik bagi kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu ya Allah. Engkau Allah yang maha hadir, Engkau hadir bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Allah, kami meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
baik buat kami. Karena Yesus baik buat kami. Karena Yesus baik buat kami. Tidak ada satu alasan pun Tuhan untuk kami tidak memuji dan menyembah-Mu. Karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau lingkupi kami dengan kasih setia-Mu, dengan kebaikan-Mu Tuhan. Kini saatnya kami hampiri Engkau terus Tuhan, untuk menaikkan pujian dan sembah bagi-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Saya mendengar bahwasannya kalau setiap orang yang mengatakan Tuhan Yesus baik, berarti dia sudah bersyukur kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik, artinya kita sudah menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita terus memuji nama Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya, mari bertepuk tangan bersama bagi Allah kita. Haleluya. Kami siap masuk hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah-Nya. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi-Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi-Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi-Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hadirat Tuhan kita diberikan sukacita, amin. Masih siap memuji Tuhan pada sore hari ini? Haleluya, kita mau angkat suara kita, puji dan serukan nama Yesus.
Haleluya. Kami memuji-muji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Allah. Haleluya. Haleluya. Bersama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, tak perlu khawatir, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan berpegangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kami angkat suara kami bagi-Mu Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi lagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi lagi Dia. Amin. Nyanyi lagi Dia. Sekali lagi bersama. Nyanyi lagi Dia. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di hidup kita, yang kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan yang selalu ada bagi kita. Oleh karena itu kita prioritaskan Dia di dalam kehidupan kita, karena tiada ternilai dan tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Bahkan salibnya bagi kita, Dia telah mati bagi kita, bahkan Dia bangkit bagi kita. Tidak ada satupun yang ternilai selain karya Tuhan, karya Yesus yang besar dalam kehidupan kita. Hari lepas hari kita percaya kita ada dalam tangan Tuhan, kita ada dalam pengaturan Tuhan. Kita mau katakan sore hari ini lewat pujian ini bersama-sama bahwa di matamu terlukir wajah, di hatimu Tuhan terukir wajahku, terlukir namaku. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau berharga bagi kami. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau memilihku, memelukku dengan cinta-Mu Tuhan, dengan cinta
Kau hampir memeluk kami dengan cinta-Mu ya Tuhan. dengan cinta-Mu, betapa besar-Mu ya kasih-Mu. Bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Biar musik saja yang menaikkan pujian ini. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Pernah kami terjatuh Tuhan, pernah kami tersandung, tapi tidak pernah Engkau lelah menghampiri kami. Engkau hampiri kami dengan pelukan kasih-Mu Tuhan, dengan pelukan cinta-Mu yang besar kepada kami. Tiada yang ternilai dan tiada yang terukur kasih-Mu Tuhan. Engkau mati bagi kami, salib-Mu Tuhan sungguh berharga bagi kami. Sungguh Engkau berharga ya Tuhan. Sungguh Engkau berharga Tuhan. Sebelum kami mengatakan ini, Engkau berharga di mata kami. Terlebih dahulu Engkau mengatakan bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami dan kebiasaan kami Tuhan, tapi karena Engkau ya Allah. Semua karena Engkau Tuhan, karena salib-Mu ya Allah, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami angkat bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan, Berharga Engkau. sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan. Kami rasakan kebaikan. Kami rasakan jamahan-Mu ya Allah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan
bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau, Yesus. Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Engkau yang paling berharga yang kami miliki sampai hari ini Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang luar biasa dalam perjalanan hidup kami. Kalau kami kembali bisa ada di rumah-Mu Tuhan, di tempat ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat pujian yang kami naikkan. Sebentar kami akan kembali dengar firman Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan menjadi kebenaran yang utuh buat kami semua yang hadir di tempat ini, maupun juga bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Kami akan terima firman-Mu di dalam hati kami yang paling terdalam, simpan baik-baik, bahkan buka pikiran kami, hingga setiap pesan Tuhan yang hari ini buat kami pribadi lepas pribadi akan menjamah hati kami, menjamah setiap hidup kami, mengubah cara pikir kami dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Amin. Semangat ya. Puji Tuhan. Amin. Ini minggu ketiga di bulan November. Berarti kita masih punya sisa di bulan ini 2 kali hari Minggu. Maka kita akan akhiri bulan November. Dan kita akan masuk di bulan yang, kalau orang Kristen itu bulan yang paling disukai, bulan Christmas. Pasti dari awal tanggal 1 sudah ada undangan Natal buat saudara. Jadi saya yakin saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Saudara siap dengar firman Tuhan? Amin. Saya ikut conference di Gilgal Center. Itu adalah kemarin, saya ingat kemarin atau ketiga atau keempat saya ikuti. Tapi waktu dalam mengembalakan, saya ingat sekali, saya sangat serius mengikuti dari workshop, maksudnya dari konferensi yang saya ikuti. Saya belum bisa ajak beberapa tim. Yang kedua juga saya belum bisa ajak beberapa tim karena memang nilai investnya agak lumayan. Karena kalau saya ajak kan gereja harus memfasilitasi semuanya dengan baik. Nah puji Tuhan tahun ini kita bisa ajak tim. Sebenarnya kemarin itu masih ada 1 slot. Hanya ternyata saya sudah coba senggol kanan kiri untuk mengisi senggol yang slot yang ke-1. Harusnya Ibu Merina hadir, tapi karena situasi yang membuat Ibu Merina belum bisa hadir, sehingga yang saya sangat diberkati adalah tahun ini saya bisa bawa tim pengembalaan untuk belajar bersama-sama. Dan luar biasa ternyata dalam workshop di sana ternyata memang tim pengembalaan harus besar karena masih kurang. Jadi waktu dipecah masih jadi tetap kurang gitu. Jadi sampai Pak Oskar bilang kita masih kekurangan orang nih Pak. Harusnya memang lebih banyak. Tapi memang investnya jadi lebih banyak, pembayarannya lebih banyak. Jadi kalau jemaat tahu bahwa kalau kita bayar secara 1 tahun sebelumnya kan saya bayar tuh 2024 untuk 2025, maka 1 orang dihitungnya 300.000 investnya. Tapi kalau dibayar sudah mau mendekati acara atau 3 bulan 4 bulan sebelum conference, maka 1 orang itu harus bayar 800.000. Tapi puji yang luar biasa, setiap tahun tuh konferensinya selalu meningkat jumlah pesertanya. Pemimpin-pemimpin yang hadir jumlahnya meningkat. Bahkan tahun ini hampir berapa negara yang hadir pemimpin gereja. Jadi 1.200 pemimpin hadir. Luar biasa. 1.200 orang pemimpin yang hadir. Bayangkan saudara. Yang buat saya sebenarnya bukan lelah sih. Saya suka cita. Cuma pegal kaki saya adalah karena setiap sesi kita harus antri. Dan kita nggak bisa nanti aja lah, nggak bisa. Jadi udah jam makan siang, selesai makan siang, bungkus, buang, selesai itu langsung cepat antri. Karena walaupun kita tahu
Buka pintunya masih 30 menit, tapi antrinya sudah harus duluan. Karena nanti antrinya semakin panjang kita dan sulit untuk dapat tempat yang terbaik. Jadi panjang, pagi pun gitu. Udah berangkat pagi-pagi luar biasa, sampai di sana kita pikir kita udah paling pagi, nggak tahu orang udah banyak antriannya, luar biasa. Karena memang pesertanya sangat-sangat banyak. Dan puji Tuhan, saya saksikan sendiri, saudara. Saya sendiri akhirnya saya berdiam sama teman-teman yang hadir, istri saya juga saya bilang, lihat tuh, pemimpin gereja tuh duduk di depan dari awal sampai habis. Dari awal sampai habis. Nggak ngapain, nggak bicara juga. Terus saya bilang tuh jemaatnya tuh udah ribuan. Itu yang sono jemaatnya udah ribuan. Tapi duduk diam, tetap belajar. Luar biasa nggak? Lah kita masih segini gawe, bisa dihitung pakai jari. Lah kalau nggak bisa duduk diam, itu namanya sombong. Namanya. Jadi kita harus duduk diam. Belajar betul. Dan puji Tuhan, pesan yang disampaikan dalam konferensi yang tahun ini, ternyata sebenarnya kita udah banyak belajar. Saya bilang, Tuhan ini kami udah banyak belajar. Tuhan seperti sedang meneguhkan bahwa ya sudah, tahun depan harus dikerjakan. Saya kemarin ajak yang teman-teman yang hadir, yang ikut, saya bilang berarti tahun depan kita sudah harus planning dengan baik. Karena kan kemarin kita tema besarnya adalah plan grow. Jadi plan to grow. Berarti membuat plan untuk pertumbuhan. Dan saya percaya, saya yakinlah jemaat semua akan mendukung. Kita rindu gereja ini akan bertumbuh. Amin. Amin. Jangan nanti 2026 ada hal yang kita akan dapati yang Tuhan akan kerjakan. Gitu loh. Nggak tahu nanti sedesak-desaknya jiwa sampai nanti tempatnya jadi semakin besar. Karena Gilgal Center dimulai pun dari satu ruko sampai punya puluhan ribu jemaat. Dan mereka gini, saudara, kalau nanti tahun depan kalau saudara bisa ikut, gedung yang dipakai itu udah untuk tampung banyak orang. Tapi mereka sedang bangun di dekat daerah situ untuk lebih besar lagi kapasitasnya. Karena itu program mereka. Karena ada ibadah-ibadah yang sudah tidak menampung. Bayangkan ada 5 kali ibadah kalau tidak salah setiap hari Minggu. Jadi paling kecil ibadah yang jam-jam yang nggak terlalu besar adalah ya paling kecil 900 atau 800 jiwa yang hadir. Itu paling kecil yang hadir. Nah, mereka sedang bangun di sekitar situ dan diperkirakan 2026 akan selesai. Dan kemungkinan konferensi 2026 maka akan tempatnya di situ. Jadi mereka punya target jumlah pemimpin yang hadir di tahun depan adalah akan jauh lebih banyak. Nah, untuk tahun depan karena mereka akan selalu 2 tahun sekali. Jadi 2 tahun sekali diselingi. Jadi tahun depan adalah 2026 adalah untuk pemimpin generasi. Nah, kami sudah beli 5 slot untuk tahun depan. Amin. Kami pikir tadinya mau ambil banyak, cuma saya bilang udah 5 dulu lah. Kita sesuaikan dengan keuangan kita juga. 5 slot untuk tahun depan. Jadi generasi di tempat ini yang setia, yang betul-betul punya hati untuk pekerjaan Tuhan, proyeknya Tuhan, maka siap-siaplah nanti berikan waktu di bulan November juga nanti. Di bulan November adalah di mana kita akan belajar. Saya akan bawa teman-teman untuk belajar generasi. Amin. Generasi. Karena nanti tahun 2027 kembali lagi leader-leadernya yang dikumpulkan, gembala-gembalanya. Saya sangat diberkati. Saudara, hari pertama saya sampai di bangku, duduk. Terus mereka opening, singkat saja, drama singkat. Tapi air mata saya bilang sama istri, baru pertama saya udah nangis, saya bilang. Belum disampaikan firman, saya udah nangis. Pesan drama yang singkat itu sangat kuat di hati saya. Seperti meneguhkan saya. Nah itu, padahal kita sudah kemarin dengar dalam khotbah Pak Abraham Matthew yang hadir, buat jemaat yang hadir, saudara, sayang yang gak hadir. Yang hadir itu diberkati Tuhan, amin. Yang luar biasa, Pak Matthew bilang, orang bisa banyak dipilih, orang banyak dipanggil, tapi gak banyak orang yang bisa setia sampai di garis akhir. Nah, dalam drama singkat itu bicara tentang setia di garis akhir. Kalimat setia itu yang memotivasi saya untuk belajar tentang firman Tuhan hari ini. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana saya dan saudara
Jadi orang-orang yang diberkati Tuhan, ketika kita bicara tentang setia sampai pada tujuannya Tuhan, bukan tujuannya kita. Sampai mana? Tujuannya Tuhan. Walaupun kita punya tema besar beberapa bulan ini masih tentang bicara pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus bisa setia sampai tujuannya Tuhan yang akhir. Amin. Amin. Kalau saya dan saudara sudah dipanggil Tuhan, kuda kembali ke Ramatullah, ya sudah selesailah. Tapi kalau masih sehat, amin, giginya lagi sakit, encoknya lagi kumat, darah tinggi naik, dikelola dengan baik. Lagi asam urat, lagi asam lambung naik, kata Tuhan, ya kelola dengan baik. Berarti kamu masih sehat, belum mati. Kalau belum mati, harus terus setia sampai tujuannya Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana, saudara dan saudara, boleh tampilkan temanya. Saya selesaikan firman ini di hari Selasa pagi. Saya selesaikan. Bicara tentang ini. Mari kita baca sama-sama judulnya. Lepaskanlah kekecewaanmu dan terimalah rencana ilahinya Tuhan. Amin. Amin. Saya dan saudara nggak bisa, kata Tuhan ternyata, Haryanto, jemaatmu kan sedang belajar memimpin. Nggak bisa kamu memperoleh banyak keberhasilan dalam kamu memimpin, dalam kamu melayani Tuhan. Bukan sekedar juga setia. Ada banyak orang percaya seperti terlihat setia, seperti terlihat beribadah, tapi ternyata belum beres hidupnya. Nah, Tuhan mau beres hidupnya. Bicara tentang apa Tuhan? Lepaskan kekhawatiranmu. Kemarin saya ditegurkan lagi sama Konghi adalah di sesi terakhir sebelum kita pulang. Dia bilang gitu, gembala-gembala harus bisa lepas dari apa katanya? Kecemasan. Haleluya. Gembala-gembala harus berusaha lepas dari yang namanya kekhawatiran. Gak boleh gembala itu khawatir. Widih, iya, gak boleh saya khawatir ya. Gak boleh gembala tuh cemas. Gak boleh. Wah, dibuka tuh firman Tuhan. Kami dapat pelajaran yang sangat-sangat memberkati kami semua. Nah, hari ini kita akan belajar. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara kekecewaan, setia sampai akhir, ternyata ada banyak orang percaya, termasuk saya nih, hamba Tuhan. Bahkan banyak hamba Tuhan bisa berhenti melangkah, bisa berhenti bergerak, dan tidak pernah bisa sampai pada tujuan Tuhan atas perjalanan pelayanan hidupnya. Karena apa? Kecewa. Ya, kalau saya dengar kesaksian ada hamba Tuhan, anak Tuhan, kenapa jadi sekarang mualaf? Kenapa sekarang jadi ateis? Kenapa sekarang jadi yang dikejar cuma dunia? Karena kecewa. Dia kecewa sama gereja, dia kecewa sama gembalanya, atau dia kecewa dengan banyak peristiwa yang dialami. Saudara jangan pernah berpikir, saya pun secara pribadi tidak pernah kecewa. Jadi jangan saudara pikir hamba Tuhan kebal dengan kecewa. Kadang-kala hamba Tuhan itu paling rentan untuk kecewa. Haleluya. Coba lihat kanan kiri. Kamu udah kecewa enggak gitu? Haleluya. Bahkan waktu pertama kali Tuhan percayakan saya jadi gembala, saya justru pertama awal saya langsung dibawa dalam kecewa. Waktu saya layanin, kok jadi gini? Impactnya buat saya kecewa. Hampir saya bilang, di dalam kekecewaan saya sempat berpikir untuk berhenti melangkah sebagai gembala. Saya sampaikan kepada istri saya. Tapi entah kenapa berminggu lamanya saya ambil waktu yang cukup lama untuk saya datang sama Tuhan. Cukup lama saya datang sama Tuhan. Saya tanya Tuhan, kenapa keputusannya? Kamu tahu saya jadi gembala. Terus waktu saya jadi gembala, baru saja jadi gembala, terus saya harus kecewa. Terus saya datang sama Tuhan. Saya terus sembah Tuhan. Tuhan, saya nggak mau berhenti melayani. Tapi kenapa saya harus jadi kecewa ini? Di saat itulah Tuhan buka seperti peristiwa yang besar buat saya. Yang saya dulu pernah alami. Dengan luar biasa. Bertahun-tahun dulu. Dia bilang, dulu kan kamu pernah jadi pemimpin. Kamu pernah kecewa nggak? Kecewa. Hampir nggak kamu berhenti melangkah? Benar. Tapi berhenti nggak kamu sampai hari ini? Enggak. Ya sudah. Lawan kecewanya. Saudara, waktu saya jadi pemimpin anak muda, yang saya bisa layani cuma 1 jiwa. Sampai kapan tuh? Sampai 1 tahun lebih, cuma 1 jiwa. Waktu saya samperin jiwa-jiwa yang ada di gereja, nggak mau. Bahkan bukan hanya sekedar nggak mau, menolak saya, bukan.
Aku kan kalau nolak doang mah enak. Jadi benci sama saya. Coba bayangkan nih, saya datang nih ujuk-ujuk, nggak pernah kenal sama Pak Yusak, tiba-tiba Pak Yusak saya ajak ibadah, lama-lama dia tolak, saya sebel lihat muka saya, ngajak mulu nih Haryanto nih, dia benci sama saya. Padahal saya baru kenal sama Pak Yu. Coba bayangkan tuh, kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Ini kesaksian hidup loh, ini pelakunya, istri saya, yang sudah kenal mereka sejak lama, dibenci juga. Coba, kecewa nggak? Kecewa saya. Saya pikir ngapain saya ngurusin mereka? Saya lebih bagus melayani aja. Saya udah aman kok. Saya melayani kemana-mana, ke daerah-daerah sampai ke Malaysia. Saya udah layani. Selesai melayani sekian minggu saya pulang. Ke daerah-daerah sekalipun lama saya sampai 2 bulan saya pulang. Tapi saya sudah. Apalagi saya udah berumah tangga. Nggak pernah saya selalu lama. Tapi ini waktu saya dipercayakan kamu di sini. Tapi puji Tuhan. Ternyata Tuhan bentuk saya di situ. Dia persiapkan jauh-jauh lebih lama sebelum sampai di titik ini. Amin. Bayangkan tuh. Udah dia siapkan lama, dia aduk-aduk saya di situ. Baru saya ngerti, oh gini tuh melayani Tuhan. Saya pikir saya dulu udah hebat melayani Tuhan. Udah kemana-mana bisa beritakan Injil. Tapi Tuhan bentuk dengan luar biasa. Sampai terjadilah pemulihan yang luar biasa. Baru itu, di dalam gereja itu, bisa bawa pemuda mission trip jauh, 1 gerbong kereta disewa, bawa tim pelayanan. Karena saya ternyata bisa menang dengan kecewaan saya. Baru satu persatu Tuhan jamah mereka. Amin, amin. Ternyata bukan saya doanya pengennya sih mereka yang diubahkan. Enggak, ternyata Tuhan bilang kamu dulu berubah. Berubahnya lama loh Bapak Ibu. Saya harus berubah, betul. Kekecewaan saya harus berubah. Maka satu persatu mereka bisa percaya untuk dilayani. Satu persatu mereka dipulihkan. Dan mereka terus jadi generasi yang diberkati Tuhan. Sampai hari ini. Saudara mau lihat pekerjaan Tuhan? Saudara, nanti sebelum kita buka ayatnya, kisah Kain dan Habel ternyata sampai hari ini masih sangat relevan. Saudara tahu mengapa Kain itu bunuh Habel? Tahu nggak kenapa Kain bunuh Habel? Kan cuma peristiwa urusannya masing-masing sama mereka sama Tuhan, betul nggak ya? Kan urusan mereka masing-masing sama siapa? Sama Tuhan. Urusan apa? Urusan persembahan. Persembahan Kain ditolak sama Tuhan, sementara persembahan Habel diterima sama Tuhan. Tapi Kain jadi bisa bunuh Habel. Karena apa? Dia kecewa. Yang dia bunuh siapa? Saudara. Saudara sama dia. Satu keluarga dia bisa bunuh. Saudara pikir ini dongeng? Ini nyata, kata Tuhan. Kenapa dia kecewa? Padahal urusannya kan bukan sama si Habel. Urusannya sama Tuhan. Tuhan gak terima persembahannya. Tapi dia benci sama si Habel. Dia bunuh si Habel. Karena dia kecewa. Amin. 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 Jadi saudara, ternyata saya bilang iya. Enggak simpel bicara tentang kecewa, kata Tuhan. Jangan kamu pernah simpan sedikit pun. Bahaya buat hidupmu. Urusannya cuma sama Tuhan loh. Kan bukan urusan saya sama Kain, bukan urusan sama Habel. Enggak. Mereka rukun. Mereka gak ada masalah. Tapi hari itu mereka jadi punya masalah. Karena yang satu diterima, yang satu ditolak sama Tuhan. Kain bunuh Habel. Kalau zaman sekarang, maka saya bilang selalu firman Tuhan tuh mau bicaranya 2000 tahun lalu, 20.000 tahun lalu tetap masih relevan sampai hari ini. Kalau zaman sekarang beda ceritanya. Bukan yang dibunuh fisiknya. Tapi apa yang dibunuh? Karakternya. Itu yang dibunuh. Saudara lihat saja lah di sosial media lah. Coba tuh. Kalau udah lihat pemimpinnya, yang harusnya yang dikritisi kan kebijakannya, betul nggak? Yang diserang apa? Kebijakan yang diambil seorang pemimpin, bukan keluarganya yang dikuliti. Betul betul. Iya kan? Kan anak-anaknya dikuliti. Anaknya tuh ada yang kayak gitu tuh. Lo kan nggak ada urusannya sama anaknya. Nggak ada urusannya sama dia. Kehidupan pribadinya kan nggak ada urusannya. Tapi itu yang dikuliti itu, di framing, dikeluarkan tuh di sosial media. Padahal hubungannya apa dengan kebijakan yang nggak ada.
Nggak ada hubungannya fisiknya sampai diserang, bisa dibikin konten-konten, dibikin template-template, dibikin meme-meme yang lucu-lucu semua. Apalagi kalau pemimpinnya jelek gitu, tampangnya bisa dirubah-rubah kayak wajah siapa. Kadang-kala diserupai dengan binatang. Coba kan udah fisik itu, betul nggak? Ada sesuatu yang salah, betul nggak? Kan jadi keliru. Padahal yang mereka tuju tadinya diserang adalah bicara tentang kebijakan yang diambil bukan untuk rakyat. Betul, itu aja yang diserang. Tapi hari-hari ini yang diserang apa? Bukan fisiknya yang diserang. Tapi terus-menerus yang diserang adalah karakternya, harus sampai terbunuh. Opini yang dibangun, narasi yang dibangun tentang seseorang di mana dia kecewa sama orang itu, sama pemimpinnya, maka narasi itu akan terus dikembangkan. Saya pernah alami itu beberapa tahun yang lalu. Opini saya dikembangkan, narasi tentang saya sebagai hamba Tuhan itu seperti apa? Apa itu hamba Tuhan kayak gitu? Pendeta kok kayak gitu? Kok nggak kasih contoh itu? Pendeta kok gitu? Suka ada di kafe, duduk di kafe, foto lagi, bikin di status lagi. Sosial media, puji Tuhan, Tuhan baik, kasih saya berkat, cekrek, hot coklat, ada kue. Wih, apa Tuhan batuan kayak gitu? Nggak peka itu katanya. Coba, padahal uang saya loh, saya nggak pernah minta. Amin, benar nggak? Kan logika kan gitu kan? Kan saya nggak ada minta, nggak rugikan kamu. Nggak karena gini, saya makan yang enak, saya posting tiba-tiba, puji Tuhan, haleluya. Habis selesai pelayanan, saya diajak makan, belum pernah seumur hidup saya makan siang selesai pelayanan, masuk hotel Borobudur. Kan saya bikin status dong. Jarang-jarang ini terjadi. Saya saksikan sama Tuhan. Ada komen yang positif. Wah, memang hambanya diberkati. Terus ada yang nanti adil. Lihat tuh, pendeta tuh. Mainnya tuh, makannya tuh di hotel. Dia nggak tahu siapa yang ngajak makan. Kan bukan uang saya. Betul betul. Tapi kan disalahkan pendeta itu. Terus pendeta harus apa? Harus susah. Harus makan ikan asin. Nggak boleh saya coba menu favorit yang ada di hotel Borobudur. Nggak boleh. Kan boleh dong. Amin. Boleh dong. Saya nggak minjam duitnya kok. Saya kasih contoh yang sederhana gini lah. Belum kita nanti buka-buka ayat. Saya berharap saudara bisa kuat sore hari ini. Kuat fisik, kuat mental. Amin. Minimal mentalnya harus kuat lah. Karena fisik ya nanti kan habis ibadah ada makan. Kita siapkan makan biar kuat saudara. Terima firman ini. Maka kita siapkan dulu makan nanti nih. Jangan takut nanti habis ini kita makan. Contoh sederhana gini lah, saya ambil contoh Pak Yopi lah. Kenapa Pak Yopi? Karena saya kenal Pak Yopi udah cukup lama. Jadi saya percaya Pak Yopi nggak akan tersinggung sama saya. Oke, aman ya Pak Yopi ya? Saya ambil contoh Pak Yopi nih. Ya, bayangkan waktu Pak Yopi ketika Pak Yopi mulai kecewa sama saya. Kecewa sama Pak Haryanto. Maka Pak Yopi bisa saja mengeluarkan opini dan narasi tentang saya. Lewat siapa? Lewat omongannya kepada orang lain. Dia mulai bicara tentang Haryanto kepada orang lain. Ya pertama-tama ya orang terdekat dulu lah, jemaat Kiki Hope di Jakarta. Dia framing, dia narasikan tentang pendeta Haryanto. Lama-lama dia akan bicara sama orang siapapun dia dijumpai. Karena belum selesai kekecewaan itu. Dia akan sampaikan orang-orang di luar sana. Makanya orang-orang yang belum pernah kenal saya pun di luar sana nanti akan ingat cerita tentang Haryanto tuh. Sehingga waktu suatu hari dia ketemu, oh ini pendeta Haryanto tuh. Oh ini yang kemarin itu ini cerita Pak Yobi itu. Oh ini, oh gini orangnya. Oh gini dia, pantas ya cacat dia. Dia gitu rupanya ya, cacat batin, cacat fisik. Nah, gitu betul nggak? Kan udah terbentuk nih narasi tentang saya. Amin. Gitu loh maksudnya. Sampai sukses bisa diceritakan kepada orang lain. Yang orang nggak pernah kenal saya nanti kenal, jadi gitu. Apalagi kalau dikembangkan narasi di sosial media. Puji Tuhan Pak Yopi orang nggak terlalu aktif di sosial media. Jadi saya masih aman lah. Jarang-jarang dia buat status. Dia nggak terlalu aktif. Jadi puji Tuhan. Makanya saya kasih contohnya dia. Enggak, orang-orang yang tadi nggak kenal saya jadi ingin cari tahu siapa ini Haryanto. Betul nggak? Betul nggak? Sehingga orang terbentuk akan jadi paham siapa itu pendeta, siapa itu gembala GKI. Dan mereka jadi percaya bahwa hidup saya itu begitu. Tanpa disadari, dalam tanda kutip ya, Pak Yopi sedang melakukan pembunuhan terhadap saya. Seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. Kain dan Habel. Hanya saya nggak dibunuh secara fisik, tapi karakter saya dibunuh. Hingga orang nggak akan pernah percaya waktu saya melayani mereka. Waktu saya datangi mereka, datangi keluarga. Jangan, ini pendeta Haryanto nih.
Ini orang aneh nih. Ini orang sesat nih. Ini orang banyak dosa. Dia aja begitu. Gimana dia mau bicara tentang Tuhan sama kita. Oh gitu tuh. Saudara. Makanya kalau di komentar-komentar sosial media disebutnya hari-hari ini apa? Nyi. Nyi. Coba bilang sama saya. Nyinyir. Nyinyir sama pendeta. Nyinyir sama gereja. Nyinyir sama orang Kristen. Nyinyir apa lagi? Nyinyir sama tetangga. Nyinyir. Pokoknya nyinyir terus. Itu dia. Hari-hari gitu. Nyinyir itu. Itu pembunuhan karakter tuh. Oke, kadang-kadang kalau saya baca di sosial media. Ih, kejam banget loh. Saya kalau kayak gini ngalamin mati nih. Mati berdiri saya. Betul loh. Komen-komennya luar biasa. Pedas banget ini. Saya bilang. Waduh. Udah kayak seperti mereka orang paling suci di dunia ini. Udah. Kalau udah ngomong. Waduh, kayak nggak pernah buat salah gitu. Kalau udah bicara di sosial media, seakan-akan dia nggak pernah bikin kesalahan gitu dalam hidupnya. Gitu. Saudara kasih Tuhan, hal yang luar biasa orang Kristen. Ini orang Kristen ya, waktu ingin sampaikan opini atau narasinya tentang seseorang, biasanya akan dibungkus dengan apa? Kata-kata rohani. Dikasih timeline-nya. Firman Tuhan berkata, Amsal 2. Padahal dia pengen serang itu orang. Betul. Halo. Saya mau bawa jemaat Tuhan kayak kilo nih. Jadi orang-orang yang kita dilatih jadi pemenang. Amin. Amin. Saudara mau nanti masuk tahun 2026 dengan hal yang luar biasa loh. Badai mau besar kayak apapun, kami udah siap hatinya. Udah lebih besar. Amin. Kekayaan kami terbatas memang. Tapi hati kami besar. Amin. Itu yang Tuhan mau. Nanti anak cucu kita terus Tuhan pelihara dan diberkati. Jangan suka bungkus dengan kata-kata rohani. Amin. Amin. Tanpa sadari kita sedang membunuh karakter seseorang. Tuhan gak mau. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen jadi kain-kain dalam tanda kutip. Hanya karena dia kecewa. Tapi doa saya, jemaat GKI Home Jakarta bisa menguasai segala sesuatu dengan baik. Nah kita lihat ayat ini. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca dengan cepat ayat 6 sampai 7. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. 1, 2, dan 3. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu seram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Saya garis bawah itu. Tetapi apa? Engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Emosi itu bisa datang kapan saja. Betul gak? Betul gak? Saya pun bisa saja kadang-kala datang tuh kayak dipancing emosi saya. Dan kekecewaan itu juga bisa datang kapan saja. Gak mungkin gak datang. Dia pasti akan selalu datang. Namun saya dan saudara, firman Tuhan tadi katakan harus bisa kuasa itu, kendalikan itu. Amin. Dia bisa datang kapan saja. Tapi waktu dia datang, kuasai. Waktu dia datang, kita kendalikan dengan baik emosi kita. Amin. 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 Dia datang. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Kecewa itu pasti terus datang. Dia terus mengintai saya dan saudara. Kapan ini orang gak jatuh dengan kecewa? Nanti kita akan lihat nih. Kenapa Yesus gini nih? Saya pikir kemarin nih. Kok Yesus sampai di dua peristiwa yang berbeda loh. Dua peristiwa yang berbeda. Tapi keluar kata-kata itu. Dari mulut Yesus. Di dua peristiwa yang berbeda. Ternyata serius memang ya. Makanya Tuhan waktu kasih pesan itu sama saya. Belajarkan jemaatmu. Lepaskan kecewaan. Kalau enggak mereka enggak bisa memimpin. Dan enggak bisa jadi pemimpin yang diberkati Tuhan. Slide berikutnya. Mari kita baca sama-sama. Kekecewaan itu dapat merusak hubungan dan menghambat kemajuan. Amin. Namun jika kita dapat menguasainya. Kita apa? Amin. Gak bisa kita bertumbuh. Gak ada yang bisa kita pelajari dengan kekecewaan. Mana bisa ada yang kita dapati dari pelajaran kekecewaan? Gak bisa. Tuhan. Tapi waktu kita kuasai itu dengan baik, maka saya dan saudara akan belajar dan bertumbuh. Saudara, mengapa kerohanian kita sulit untuk bertumbuh? Karena kita terus-menerus pelihara kekecewaan itu dalam hidup kita. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3.
Ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi katanya, bagaikan awan yang melilit kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang apa? Tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ayat ketiga, ingatlah akan apa? Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang apa? Berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Firman Tuhan katakan, waktu saya dan saudara alami dan tanggung kekecewaan itu, dia bilang, ingat, Yesus sudah terlebih dahulu menanggung semuanya itu dengan baik. Dia tanggung bantahan yang begitu hebat di atas kayu salib. Amin. Dia tanggung bantahan yang begitu hebat di atas kayu salib. Padahal Yesus datang untuk selamatkan banyak orang. Padahal dia datang untuk berikan mereka hidup kekal. Dia mau buat segala sesuatu jadi baik. Keluarga-keluarga jadi baik. Usaha-usaha jadi diberkati. Tapi Yesus justru harus dapatkan bantahan yang begitu hebat. Peristiwa Yesus yang saya dan saudara kembali ingat itulah yang pada akhirnya bisa melepaskan saya dan saudara dari yang namanya kekecewaan. Ingat peristiwa itu, kata Tuhan. Saya sudah tanggung itu dengan baik. Tuhan, waktu saya berbuat baik kepada seseorang yang tersebut, orang tersebut bisa berbuat keburukan terhadap kita. Tapi waktu saya kembali ingat tentang Yesus, itu yang membuat kekecewaan yang saya dan saudara alami menjadi tidak ada artinya. Betul ya? Kan kadang-kala waktu kita buat baik, dibalas dengan sesuatu yang jahat. Kecewa nggak? Kecewa. Pasti kecewa. Orang tua bisa kecewa sama anak. Kecewa nggak? Kecewa. Dia pelihara dengan baik anaknya. Pas besar tiba-tiba nggak menghormati. Kecewa nggak? Kecewa. Saudara mau kasih tahu hari ini, setan itu mau istri-istri kecewa sama suaminya. Setan itu mau suami-suami kecewa sama istrinya. Orang tua kecewa sama anak-anaknya. Itu yang setan mau. Anak-anak atau anak-anak kecewa sama orang tua. Kita kecewa sama apa? Sama orang yang memimpin kita. Kita kecewa sama teman-teman, sahabat-sahabat kita. Dulunya kita dekat, kita jadi kecewa. Hancur semua. Kenapa? Karena hanya perkara kecewa kita aja. Bukan sesuatu yang besar yang harus terjadi. Tapi hanya karena kita nggak bisa kuasai kekecewaan kita, hancur apa yang sebenarnya Tuhan mau bangun. Amin. Padahal Tuhan bilang, saya sedang membangun melalui saudara, melalui kamu. Tapi kamu hancurkan itu. Kenapa? Kecewamu saja. Kamu egois dengan egomu. Padahal Tuhan bilang, kenapa kamu nggak kuasai? Kuasai saja sebentar. Tenang saja sebentar. Datang sama Tuhan. Tuhan, kok saya diginiin ya? Nggak enak loh Tuhan. Hati saya nggak enak nih Tuhan. Tapi saya minta Tuhan beri saya kekuatan. Amin. Kenapa kita nggak datang sama Tuhan? Saya bilang berminggu-minggu bahkan berbulan saya datang sama Tuhan. Nggak enak loh buat saya loh. Bagaimana saya bisa datang melayani mereka? Baru dekat mereka sudah menghindar sama saya. Kalaupun saya nanti berpapasan bicara sama mereka cuma basa-basi. Habis itu mereka akan menghindar dari saya. Mereka nggak mau bergabung dengan apa yang saya panggil. Padahal ini buat gereja, bukan buat saya loh. Buat kepentingan saya datang menghadap gembala. Saya bilang, gembala, saya berhenti. Saya capek. Saya kecewa. Jadi beliau bilang, jalani terus. Saya dapat apa dari mereka? Kamu gak pernah nolong saya loh selama hidup. Kamu gak baru kenal saya sekarang. Kenapa kamu jadi benci saya? Kan aneh. Betul gak? Kecewa gak saya? Kecewa banget saya waktu itu. Kecewa saya. Tapi saya waktu terus, Tuhan gimana caranya? Saya harus lepaskan nih. Saya harus kuasai. Sehingga waktu kamu ketemu dia, kamu gak jadi benci sama dia. Iya. Gimana coba saudara? Bisa bayangkan gak? Orang yang benci sama kita gitu. Yang gak pernah kenal kita sejarah hidup kita kayak apa. Dia gak pernah ikuti saya mudanya kayak apa. Tiba-tiba dia gak suka sama kita kan gak enak. Mungkin kalau 500 meter saya lihat muka saya, pasti orang yang pertama akan menghindar juga. Wah, siapa lu? Terserah lu lah mau ikut Tuhan mau enggak. Bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan justru pimpin saya enggak seperti itu. Sampai pemulihan itu terjadi sekian tahun lamanya.
Makanya tadinya saya gemuk, saya jadi kurus. Karena yang pikirin itu terus. Rambut saya rontok semuanya. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan bawa saya ke sini? Saya harus benahi kondisi ini. Ternyata konfliknya udah konflik sangat acak adut kemana-mana. Tapi Tuhan bawa saya untuk pulihkan satu persatu. Setiap waktu saya kalau ketemu, saya panggil. Kadang-kala saya udah gak sungkan tangannya saya pegang. Ayolah, yuk sama-sama bantu saya yuk. Yuk sama-sama bantu saya. Nanti orang tua yang datang bantu saya ngomong gitu. Orang tua bisa gini nih. Pak, anak saya sibuk loh Pak. Dia kadang kuliahnya aja udah sampai malam. Udah gak usah lah, nanti dia susah ngatur waktu. Oh gitu ya? Iya ya. Kalau nanti ada waktu ya, saya sampai gitu. Coba belajar senyum. Padahal hati saya dongkol banget itu. Sombong banget sih lo. Coba lo. Tapi besok saya ketemu dia, saya ajak lagi tuh. Ternyata saya dulu sukses waktu itu. Waktu saya dagang di Senen. Waktu saya lagi jahat-jahatnya saya dagang Senen. Saya punya otak, gak pernah nyerah. Saya bilang, dulu kamu dagang di Senen gak nyerah. Padahal enciknya udah panggil gini. Buka itu kue saya dibuka, saudara. Dia makan. Pakai minyak apa ini? Aneh nih. Dia buang, dilepen di situ coba. Tiap kamu lewat, saya tetap sentuh kamu. Dia lihat, Ci, apa sih kok? Saya udah ganti minyaknya. Seperti Cici mau. Padahal sejak kapan saya ganti minyak? Gak ada saya ganti minyak gorengnya. Kan saya harus buat strategi yang itu. Bohong buat keuntungan saya kan. Saya ganti nih. Oh yang benar. Dia kata. Pasnya kan. Ya sudah agak lain nih. Iya Ci. Kan Cici maunya ganti minyak saya. Saya ganti minyak gorengnya. Padahal minyak goreng apa ya saya ganti? Minyak goreng yang sama. Sekarang. Karena terus saya datang dia. Saya terus tahan dia. Kadang-kala dia lewat. Ci lihat dulu. Gak apa-apa coba aja dulu. Gak apa-apa lah. Ci mau makan dulu satu gak apa-apa lah. Jadi kalau gak mau beli satu ya gak apa-apa. Ya udah saya ambil 5 dulu lah. Buat contoh. Tiba-tiba Tuhan lawat dia mungkin ya. Dia jadi langganan saya. Selalu saya sediakan risol aja buat dia. 500 risol. Coba tuh kadang-kala. Kadang-kala dia datang dengan posisi yang selalu pengen buru-buru. Kok buruan kok. Yang 500 biasa kan ada kan ya. Saya tambah ya 200. Waduh dari mana tambah 200. Saya gak punya lagi. Oh akan selalu ada. Saya cari, kan saya selalu keliling kalau di jam istirahat. Ada yang risol mirip-mirip kayak saya ambil. Ntar oke Ci kamu masih jalan kan? Iya, saya ambil dulu yang di atas. Di atas siapa? Di atas sama, produk yang sama. Kita punya tempat di sana. Padahal gak ada, saya buat cabang. Di atas. Itu kalau di Senen gitu, ngakalnya gitu. Kan Senen semua itu. Dari mulai lagi bawah sampai atas. Dulu tahun 90 tuh, Senen tuh kuasanya kue. Saya udah di situ tuh. Tas di sini nih. Duit semua itu pokoknya. Coba, sesuatu yang gitu aja saya punya akal kata Tuhan. Kamu gak pernah berhenti, gak kecewa kan kamu kan sama mereka kan. Sekarang mereka jadi langganan kamu tuh. Amin. Nah ini buat Tuhan, buat jiwa, buat saya. Teruslah memimpin katanya. Dan puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Ini dia peristiwa yang pertama Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 2 sampai 6. Ayat 2, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes sedang bilang sama murid-murid, coba tanya dia nanti yang datang gak sih itu? Dia nanti yang memang orang yang kita nantikan gak sih? Ayat 4, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu, ulang ya, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ayat 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 6 sama-sama baca. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bilang itu sama Yohanes. Saudara tahu Yohanes itu siapa? Yohanes Pembaptis, dia yang baptis Yesus. Dia lihat gak Yesus? Lihat dia lihat gak pekerjaan Tuhan? Dia lihat. Dia sudah dengar Yesus sudah sembuhkan banyak orang. Dia tahu, bahkan sampai surga berkumandang bilang, inilah anak yang kukasih dan kepadanya laku berkenan. Yesus, Yohanes lihat peristiwa itu. Yohanes ada di situ, betul nggak? Bahkan Yohanes lihat Roh Kudus turun dalam bentuk merpati. Semua itu Yohanes saksikan. Kenapa Yohanes tiba-tiba bertanya? Suruh murid-muridnya tanya sama Yesus, dia nanti sih yang datang nanti. Emang dia nanti yang datang? Dia memang yang nanti datang menyelamatkan setiap bangsa.
Kenapa Yohanes tanya itu? Tahu nggak kenapa? Karena saat itu Yohanes di mana? Di penjara. Yesus, dia pancing murid-muridnya. Bilang sama Yesus, dia berharap secara manusia. Yesus yang datang besok dia kunjungin. Coba bayangkan nih kalau di zaman sekarang. Gembala nggak kunjungi jemaat. Selesai nih. Selesai nih. Sipri ketawa. Nanti kamu jadi gembala. Selesai loh. Kamu nggak kunjungi jemaat, kamu kirim cuma majelis. Kunjungin si A tuh ya. Kunjungi keluarga. Gembala kemana aja tuh? Gaya banget dia di mimbar doang. Betul apa betul? Halo. Alah, jujurlah kita sama-sama lah, kita jujurlah. Kecewa nggak kita kalau saya nggak datang ke rumah saudara? Kecewalah, Pak Rianto. Ngomong doang. Yang dikirim Bu Meli, yang dikirim Pak Oscar. Ujuk-ujuk dikirim Sipri. Siapa tuh Sipri? Kecewa nggak? Kecewa. Betul nggak? Kecewa. Yesus nggak datang, nggak ngunjungin Yohanes di penjara. Yesus cuma bilang, ya udah, murid-murid Yohanes bilang sama Yohanes, jangan kecewa. Amin. Jangan kecewa, nanti kamu jadi tolak aku. Saudara, ternyata kecewa dan menolak Yesus itu punya kaitan yang sangat kuat. Maka jangan pernah saudara simpan kecewa. Saudara nanti akan tolak Tuhan. Awalnya memang saudara tidak tolak Tuhan. Tapi saudara nanti akan tolak kedatangan Tuhan. Yang pertama saudara pasti kerjakan apa? Menolak apa? Datang ibadah. Betul apa betul? Biar lebih rohani lah. Udah gak usah ke keki. Kemana? Allah, banyak gereja besar. Tuhan Yesus sama kok di sana aja ada. Betul apa betul? Selalu dibungkus dengan roha. Walaupun di situ sikapnya masih rohana. Nanti kalau udah berhenti juga melayani Tuhan. Ya mungkin saudara nggak jadi orang kafir lah. Saudara mungkin nggak jadi orang, akhirnya orang yang nggak kenal Tuhan. Tapi saudara sebenarnya sedang berhenti dalam melangkah. Sekarang kita lihat. Saudara mau tahu peristiwa yang berikutnya? Mengapa Yesus ditolak di Nazaret? Matius 13 ayat 53 sampai 58. Ayat, kita baca lagi ayat ini. Ini peristiwa yang berbeda. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Berhenti bersebentar. Mereka semua yang hadir di situ, mereka lihat dan akhirnya mereka lihat, kok dia bisa punya hikmat yang luar biasa? Dari mana dia dapatkan itu? Kok dia bisa lakukan mujizat ya? Nyata lagi mujizatnya. Dari mana dia punya kuasa itu ya? Tapi lihat nih. Nih, respon manusia sampai hari ini masih relevan. Ayat 55. Bukankah apa? Tahu banget aku tuh siapa dia. Betul apa betul? Sosokan masih muda aja ngajarin kita. Pak Rianto baru umur 50 tahun. Oma nih, udah mau 70 tahun. Udah banyak asam garam, makanya darah tinggi. Emosi terus ini pokoknya. Mau ngajarin kita. Betul. Ya kan gitu, biasa gitu kan? Tuh lihat, dia buka tuh semua riwayat hidupnya. Bukankah ia ini anak tukang kah? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Bukan orang-orang yang sukses ini. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana dia punya kuasa itu? Dia makan sama dengan kita. Makan juga sama kalau kita kok. Sok-sokan dia. Ayat 57, baca sama-sama. Lalu apa? Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Saudara mau pilih mujizat apa kecewa? Saudara simpan kecewa, ternyata tidak ada mujizat yang terjadi di keluarga kita. Tidak pernah ada mujizat terjadi di keturunan kita. Tidak akan pernah terjadi. Atau kau kecewa dan tolak aku, kata itu. Amin. Tidak akan pernah. Sekalipun kamu berusaha, itu karena usaha dan juang kamu sendiri. Dengan kekuatan kamu. Kamu sepertinya bisa sukses. Tapi sebentar akan runtuh itu. Hilang itu. Abraham itu bilang kemana apa? Semuanya bisa digoncangkan. Cuma kerajaan Tuhan gak bisa digoncangkan.
Amin. Saudara, saya mau kasih tahu dengan jujur nih, kan saya gembala, maka saya nggak bisa khotbahkan ini di gereja lain. Saudara mau pindah gereja atau tempat pelayanan 100-an kali pun, namun jika kekecewaanmu belum selesai, maka perjalanan hidupmu tidak akan pernah beres-beres. Saya kemarin sangat diteguhkan dengan Jeffrey Rahman bilang gini, waktu di workshop. Masa sih Bapak di dalam gereja Bapak nggak ada, bagaimana responnya? Kalau di gereja Bapak ada jemaat kecewa, terus dia mau pindah gereja. Oh, kalau saya di kami, saya secara pribadi, kalau ada jemaat yang mau keluar dari gereja JBCC, maka biasanya adalah saya panggil dia. Baik, saya akan tunjukkan jalan keluarnya. Biar apa? Biar nggak tersesat katanya. Saya bawa ke gereja yang mana yang lebih baik, biar dia nggak tersesat katanya. Terus nanti dia kalau kembali lagi Pak, nggak apa-apa, kembali lagi, namanya rumah Tuhan. Tapi dia yang untuk dipakai lagi punya jenjang yang dia harus ulang lagi, kembali lagi dari nol untuk bisa ada di situ. Karena urusan apa? Dia kecewa. Saya ingat kemarin apa yang disampaikan oleh Pastor Abraham Matthew. Tuhan panggil dan Tuhan pilih seseorang untuk tujuan ilahinya Tuhan, betul ya? Tidak ada urusan sama tampilan luarnya kita, betul ya? Kan dia bilang gitu ya, nggak urusan dengan tampilanmu. Karena waktu Tuhan panggil dan pilih saya dan saudara, Tuhan mau kita itu setia dan selesai sampai di tujuannya. Namun jika apa yang ada di dalam hati kita ini belum beres, belum betul-betul pulih, yang hanya kita dan Tuhan saja yang tahu, betul nggak? Kan hati orang nggak ada yang tahu. Saya mana pernah tahu hatinya Ibu Eli. Cuma Bu Eli sendiri sama tuh suami aja bisa kadang-kadang nggak tahu, betul nggak? Nggak tahu. Kecuali lagi di konseling nih, suami istri bisa jadi tahu akhirnya. Biasanya nggak semua orang bisa tahu, hanya dia sama Tuhan. Tapi kalau itu nggak bisa diselesaikan, maka Tuhan bilang sulit untuk saya dan saudara bisa setia sampai di garis akhir. Sulit kita bisa setia sampai di garis akhir. Saudara, selesaikan kekecewaanmu bahkan di masa-masa lalu. Tentang siapa? Mungkin tentang suamimu dulu. Pernah bikin sakit hati saya. Pernah bikin sakit hati saudara. Yang tanpa saudara pikir itu udah selesai. Padahal Tuhan bilang belum selesai. Karena gini, nanti kita ngelihat poin yang, saya cuma 2 poin saja besar. Kadang-kala gitu, apa ya, kita selalu masih ingat itu untuk diceritakan. Padahal Tuhan gak mau itu. Tuhan gak mau itu. Tuhan gak mau itu diceritakan kembali. Amin. Amin. Tuhan gak mau itu diceritakan kembali. Dia mau kita ceritakan saja tentang pekerjaan itu ya. Gak mudah memang kita untuk lepas dari masa lalu yang membayangi kita. Tapi yang Tuhan mau, setialah, belajarlah menguasai dan mengendalikannya. Lepaskanlah itu dengan baik. Karena pada akhirnya Tuhan Yesus akan bilang gini. Kemarin Abraham Matthew bilang, apa? Inilah hambaku yang setia. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan bersamaku. Yang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Cuma persoalan apa? Yang satu punya presiden, satu nggak punya persediaan. Terlalu hidupnya menggampangkan dengan sesuatu. Bahkan mungkin hidupnya penuh dengan kekecewaan. Tapi yang 5 hidup dalam bijaksana, semakin bijaksana. Sehingga Tuhan bilang sama mereka, ikut serta bersamaku. Saya mau tanya hari ini, saudara pernah kecewa? Pernah lah ya. Saya aja pernah kecewa kok. Tapi saya mau tanya lagi ulang nih. Saudara pernah buat orang lain kecewa? Bagus. Karena gini. Kan kita pernah kecewa, betul ya? Betul nggak ya? Tapi ternyata kita aja pernah buat orang kecewa. Ya udahlah, fair kan? Jadi nggak usah terlalu GR. Waktu kita dikecewakan, terus kita anggap itu sesuatu yang, oh kamu tuh ya, ingat. Oh iya, saya dulu jangan-jangan pernah ngecewain orang ya. Cuma orang itu aja gak ngelabrak saya. Bedanya mungkin dia doain saya, di belakang doain saya bilang, pembalasan itu datangnya dari Tuhan. Wih, rohani gak? Padahal Tuhan gak balas-balas. Emang Tuhan gak mungkin balas. Masa Tuhan balas? Yang bener aja salah kalau kita ikut Tuhan yang Tuhan balas. Mana ada ayatnya gak konteksnya itu Tuhan yang balas. Itu tadi rohani kan. Oh haleluya, Tuhan balas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar Tuhan berperkara atas hidupnya. Wih, Tuhan bilang enggak, aku berperkara sama hatimu, bukan hatinya dia. Karena waktu kita kecewa, kita mudah ceritakan sama orang lain. Tapi mengapa waktu kita kecewakan orang lain, kita nggak mau cerita? Betul, betul. Pak Haryanto, saya mau ngobrol nih, konseling. Tentang apa, Bu? Pak Haryanto,
Saya kemarin kecewain orang lain jemaat. Luar biasa. Ini ibu sedang diberkati Tuhan. Tapi biasanya gini, Pak Rianto, mau apa Bu? Saya kecewa. Biasa gitu ya? Betul betul. Tapi yang kecewain orang lain nggak mau dicerita, ditutup rapat-rapat, terus dianggap itu nggak salah. Saudara, saya mau kasih tahu hari ini nggak ada yang sempurna di dalam gereja ini. Amin. Selama saya dan saudara ada di gereja KK Hope di Jakarta, maka akan ada peluang kita sama-sama saling bergesekan dan bisa Gereja ini isinya robot nggak? Coba lihat kanan kiri, robot nggak? Senggol dulu. Robot nggak kamu ya? Masih manusia nggak deh? Serius, tanya serius. 2 orang 3 orang pastikan tuh, jangan-jangan robot semua ini. Manusia nggak? Manusia toh? Berarti kalau kita manusia, maka kita bisa saling betul nggak? Karena ada firman Tuhan bilang, manusia menajamkan manusia, betul nggak? Bisa kita bergesekan, betul nggak? Kalau robot doang nggak gesekan. Kalaupun dia bersentuhan sama kita, saya ketemu robot waktu di Singapura, saya sentuh dia, dia nggak ngomong, dia pikir ini ada apa nih sentuh saya, itu aja dia, nggak ngefek buat dia sih. Dia nggak bilang jangan sentuh saya nanti marah, nggak bisa dia. Namanya nggak di stylenya gitu, dia nggak bisa kecewa, betul. Saudara jangan tersinggung sama saya habis ini ya. Kalaupun saudara tersinggung nanti dibawa makan aja banyak-banyak. Ya emang ini firman Tuhan aneh banget hari ini nih. Iya, bukan buat saya nih, buat kamu nih, buat Pak Pendeta tuh. Dia aja tuh yang bikin saya kecewa. Saudara, saya kasih ilustrasi mudah lah, gini lah. Seorang pejuang, seorang tentara lah, yang ada di medan peperangan, bisa saja terluka, betul nggak? Apa ada orang tentara bilang, saya siap jadi tentara, tapi saya nggak mau terluka? Nggak bisa. Tentara harus siap terluka. Bahkan waktu dia terluka, kalau film jagoan kan gitu kan, udah terluka, saya kadang-kadang nggak masuk akal ya bang. Udah ditembak di sini, udah hancur di sini, masih bisa loh sampai ending dia tetap pemenang. Abis itu dia terkapar masuk ambulan, tapi endingnya pemenang dia. Bilang nggak mati-mati nih orang ini. Coba kalau orang mau berjuang, dia pikirin lukanya. Pas luka, aduh, saya kena tembak, kakinya kena. Ya, udah kamu aja terus. Ini saya mau berdoa dulu, menyembah dalam roh. Saya bilang Tuhan yang bekerja, berperang ganti saya. Ada ayatnya, Tuhan berperang ganti saya. Saya sekarang ngumpet aja, udah ketembak kaki nggak mungkin. Tentara kan bilang, wah, saya balas dia. Saya harus buat dia mati. Dia udah lukai saya, betul nggak ya? Dia nggak akan pernah berhenti. Kalaupun dia jalannya gini, dia nggak berhenti, dia tetap berjuang dan dia akhirnya lupa sama lukanya. Saudara, yang membuat kita lupa sama luka kita, kecewa kita, kalau kita terus melayani Tuhan. Amin. Slide-nya buat. Baca sama-sama. Kecewa atau tidak kecewa adalah pilihan kita. Saya nggak bisa ganggu, saudara. Saya nggak bisa intervensi saudara. Tapi itu pilihan saudara. Saudara mau kecewa atau tidak kecewa, pilihan saudara. Jadi saudara mau diberkati Tuhan, mujizatmu menyertai langkah hidupmu, sampai masa depan hidupmu. Kuasai kecewamu. Kalau saudara mau lihat Tuhan bekerja dalam hidupmu, melihat penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidupmu, maka jangan pernah kecewa. Jadi tidak mungkin saya dan saudara kecewa. Apa salahnya Yusuf terhadap kakak-kakaknya, betul nggak? Yusuf hanya menyampaikan mimpinya, tapi Yusuf justru dibenci oleh kakak-kakaknya. Ini adik ngapain menyampaikan mimpinya? Seakan-akan dia nanti bisa jadi penguasa. Enak aja dia. Kakak-kakaknya buat dia masuk ke dalam sumur, bahkan dijual. Namun Yusuf mengambil pilihan untuk tidak mau kecewa. Jika itu membuat Yusuf jadi orang kedua berkuasa di Mesir. Amin. Karena apa? Ya, karena Yusuf nggak dendam sama kakak-kakaknya. Bahkan di musim yang semua sulit, semua negeri sulit, kakak-kakak dan keluarganya datang. Yusuf nggak tolak mereka. Karena Yusuf dari awal tidak kecewa sama kakak-kakaknya. Amin. Yusuf bisa kecewa nggak? Bisa kecewa. Itulah yang membuat Yusuf bisa berhasil dan percayakan Tuhan dengan luar biasa. Saya mungkin undang Pak Yusak dulu. Boleh maju ke sini. Pegang keyboard lah. Saya cuma 2 poin aja nih. Ini poin pertama. Saudara mau menang atas kekecewaanmu? Saudara mau menang atas kecewaanmu? Amin.
Yang pertama, slide-nya. Fokus saja sama kebaikan Tuhan. Amin. Karena ada lagunya gini. Boleh tarik kunci tadi? Sama-sama nyanyi sama saya ya. Fokus saja sama kebaikan Tuhan. Panjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Amin. Napasku memuliakan. Ku yakin kebaikan-Mu. Mari jemaat katakan, sepanjang hidupku. Amin. Panjang hidupku, sepanjang hidupku kau sangat setia Tuhan. Panjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakan. Ku yakin Tuhan. Kenapa kita nggak ingat aja kebaikan Tuhan? Amin. Amin. Ingat aja kebaikan Tuhan. Nggak usah diingat lagi kisah-kisah yang mengecewakan. Jika tanpa sadar, waktu kita dipancing itu ceritakan, kita mudah sekali itu menceritakan dengan detail. Kenapa? Karena kita masih kecewa. Tuhan bilang, nggak, ngapain kamu kecewa? Ketika pun kamu dikecewakan orang lain, orang itu yang mengecewakan kamu nggak pernah mengatur masa depanmu. Toh masa depanmu ada sama aku kok. Amin. Mau 100.000 orang mengecewakan kamu, dia nggak jamin masa depanmu. Yusuf mau diperlakukan buruk kayak pun kakakmu, kakak-kakaknya kan nggak menjamin masa depan Yusuf. Harusnya Yusuf sebagai, dia harus bilang, kalian kan kakak-kakak saya, kalian yang harus biaya saya kuliah, saya harusnya bisa jadi orang berhasil, saya bisa ambil S1, cita-cita saya jadi dokter bisa tercapai. Enggak, kakak-kakaknya nggak lakukan itu. Kakak-kakaknya buang dia, jual dia ada di dalam penjara. Tapi yang luar biasa, Tuhan tetap berkati dia. Karena Tuhan dari awal udah bilang, Yusuf, aku yang menuntun kamu, aku yang jadikan kamu jadi orang hebat. Itu rancanganku, bukan rancangan saudaramu. Amin. Maka Yusuf bisa bilang, orang manusia bisa mereka-rekan jahat, hanya Tuhan yang bisa rekan yang baik. Yusuf setiap hari dia ingat kebaikan Tuhan. Dia ingat kebaikan Tuhan, dia ingat kekecewaan tentang kakaknya. Saudara pikir mudah? Gak mudah. Tapi itu yang membuat Yusuf berhasil. Ya kalau kita bilang, saya rindu Bapak Pendeta anak-anak saya nanti jadi orang berhasil kayak Yusuf, mana bisa? Kalau yang kamu ajarkan kekecewaan, gak bisa. Tentu gak bisa kamu punya impian anak-anakmu nanti dipakai terhormat, orang yang paling berkuasa di negeri ini. Kalau kamu masih bawa kekecewaan itu, yang kamu ajarkan kekecewaan, Tuhan ngapain? Ajar anak-anakmu ingat tentang kebaikan Tuhan. Amin. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bilang, nak, sebenarnya mama kecewa sama apa yang dilakukan papamu. Nah, sebenarnya kami kecewa dengan apa yang kami alami keuangan hari ini, keadaan hari ini. Tapi kami tetap bersyukur Tuhan itu baik buat kita. Kalaupun kamu mungkin sekolahnya hanya berjuang dengan seperti ini, tapi ingat Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Napas kita Tuhan yang buat. Amin. Kita bisa bergerak melangkah karena Tuhan. Tuhan bilang, kenapa mesti berhenti? Jangan stop. Kan aku yang mengatur itu dari awal sampai akhir, bukan manusia yang ngatur. Siapa manusia yang bisa menggagalkan rencana Tuhan? Betul nggak? Maka ada Tuhan bilang, sekalipun manusia bisa tutup, kalau Tuhan bilang aku buka, buka. Amin. Tapi kenapa kita simpan apa yang manusia katakan? Betul nggak? Kita pikir dia udah akan menjatuhkan hidup saya nih, reputasi saya selesailah di sini. Padahal Tuhan bilang, saya yang buat rencana itu dengan baik tentang hidupmu. Terus saja berlangkah, tinggalkan itu. Belajar mengampuni, belajar mengasihi, kuasai kekecewaanmu. Engkau akan peroleh banyak mujizat. Amin. Yang kedua, alami kasih Tuhan dan sadarlah akan kasih karunia Tuhan. Saudara, bayangkan kalau Tuhan hari ini tidak mengasihi kita, apa jadinya kita? Mana bisa kita nikmati nanti bulan depan Natal? Amin. Kan peristiwa Natal selalu ingatkan itu. Karena begitu besar kasihnya. Amin. Kenapa? Karena begitu besar kasihnya.
Dia datang rela jadi manusia, rela jadi hamba, rela dihina, rela terima bantahan, rela terima pukulan, rela terima kekecewaan. Dia tanggung semua itu di kayu salib. Dia bilang, aku selesaikan semua agar kamu juga bisa menguasai semua itu. Amin. Sehingga saya dan saudara bisa bilang, siapakah aku ini ya Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Amin. Amin. Ingat kebaikan Tuhan. Sadari semua karena Tuhan. Alami kasih Tuhan. Saudara, saya mau tutup gini. Kadangkala ada orang-orang di depan kita atau di sekitar kita atau keluarga kita. Ada orang yang gak sesuai dengan harapan kita lah. Kita ingin dia berubah. Kita ingin dia hidupnya jangan jadi mengecewakan banyak orang. Tapi gini, Tuhan bilang, kenapa kamu nggak coba dulu tenang. Coba beri kesempatan kepada dia untuk dia bisa alami perubahan dari Tuhan. Coba kasih kesempatan, dia pasti bisa berubah kok. Gak ada orang gak bisa berubah di dunia ini. Amin. Amin. Saya jujur, ada hal-hal yang menggelitik hati saya. Kesedihan saya luar biasa ketika saya kadang-kala harus dengar dan terima kabar itu. Saya bilang, Tuhan udahlah Tuhan, saya yakin apa yang dulu dia pernah terima pasti akan kembali kepada dirinya. Dulu dia mungkin dengar firman baru sedikit, tapi dia percaya firman itu akan berkuasa atas hidupnya. Saya gak benci hidupnya. Mungkin saya pikir, kenapa dia dulu datang memutuskan untuk dibaptis, tapi akhirnya dia sekarang harus tinggalkan. Tapi saya bilang, Tuhan, selalu Tuhan punya cara. Amin. Saya gak mau dituntun untuk jadi juru hakim bilang, hidupmu pasti gagal. Enggak, saya gak mau bilang gitu. Saya yakin dia pasti akan alami perubahan di titik yang dia nanti akan alami perubahan. Amin. Kapan itu saya gak tahu. Saya hanya tugas saya doakan saja, doakan saja, doakan saja. Kasih kesempatan buat orang lain itu berubah. Amin. Lepaskan kekecewaan kita. Setiap anak-anak kita pasti bisa berubah. Suami kita pasti bisa berubah. Istri kita pasti bisa berubah. Teman-teman sepelayanan kita pasti bisa berubah. Amin. Gak ada orang gak bisa berubah. Semua orang bisa berubah. Lepaskan kekecewaan saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus buat firman. Kita naikkan pujian ini bersama-sama jadi doa kita. Engkau baik buat kami. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Yesus. Ada saatnya yang ku tak seperti yang ini. tetapkan Hati untuk percaya. ada saatnya yang ku hadapi. Ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti. Katakan, ku memilih Tuhan, ku memilih untuk tetap setia, untuk tetap setia. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan, sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah, melayanimu Tuhan, melayanimu seumur hidupku, seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku
Izinkan Tuhan mengubah hati kita. Tuhan mau simpan kebenaran firman Tuhan dalam hati. Jangan pernah berhenti untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Setialah kata Tuhan ketika Tuhan panggil dan pilih kita untuk melayani. Tidak ada penghiburan yang lain di luar sana yang saudara bisa cari. Sekalipun saudara mungkin cari di tempat-tempat yang rohani sekalipun, pada Tuhan bilang tempatnya ada di hati kamu sendiri. Karena pesanku hanya ada di hati kamu sendiri, bukan di tempat-tempat yang lain. Dan Tuhan katakan hari ini, lepaskanlah kekecewaan. Mengasihilah orang lain. Ampunilah orang lain. Kalau kamu buat kecewa orang lain, belajar ampuni dia. Belajar minta maaf. Bilang, aku minta maaf, aku udah buat kamu kecewa. Engkau akan alami berkat yang luar biasa dari Tuhan hari-hari ini. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saya dan Tuhan. Agar dalam perjalanan hidup kita mengakhiri tahun ini dengan berkat-berkat mujizat yang saudara gak pernah duga. Tapi Tuhan mau hatimu beres. Kamu gak boleh simpan kecewaanmu terhadap orang lain bahkan. Sangat jelas Tuhan bicara sama saya dalam beberapa minggu ini. Tuhan bilang, ajar mereka. Jangan biarkan mereka mengakhiri hidup mereka dengan kekecewaan. Gak ada gunanya. Ke ujung manapun mereka berpindah ke Tuhan, kalau kekecewaan itu belum berhenti, belum berhasil mereka bereskan, maka gak ada perkara-perkara yang rohani yang terjadi di atas hidup mereka. Mereka akan hidup tetap seperti biasa. Tidak ada perkara-perkara supranatural yang terjadi dari surga itu nyata dalam hidup saya. Tapi yang Tuhan mau, belajarlah. Lepaskan kekecewaan. Kalau kamu mengecewakan orang lain, bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Aku sudah buat kecewa orang lain. Mungkin dengan sikap dan perkataanku, sepertinya aku pikir aku lebih baik dari dia. Ternyata enggak. Aku juga pribadi yang harus diubahkan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan dengan cinta Tuhan. Tuhan bilang ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasihnya Tuhan buat kaya dan saudara. Makasih Yesus. Taruh tangan kananmu di dadamu. Akui hari ini Tuhan, aku mau seisi rumahku punya hati yang baik. Aku mau seisi hati rumahku punya hati yang baik. Aku gak mau bawa hati-hati yang jahat di rumahku. Agar seperti firman-Mu bilang gak ada mujizat yang bisa terjadi di rumah itu kalau ada hati yang jahat. Tapi kalau ada hati-hati yang baik, hati yang mengasihi, mujizat itu akan terjadi di atas rumahmu. Anak-anakmu akan terima mujizat yang melimpah. Tuhan bilang hatimu harus baik. Hatimu harus baik. Hatimu gak boleh jahat terhadap orang lain. Terima kasih Yesus buat firman-Mu hari ini buat kami. Kau sungguh baik buat gereja-Mu hari ini Tuhan. Kau sedang bentuk kami itu masuki tahun 2006 dengan berkat yang melimpah. Penuaian besar terjadi atas gereja-Mu. Tapi Tuhan mau kita dibentuk lebih dahulu. Ketika waktu nanti jiwa-jiwa itu Tuhan kirim, kita siap. Kita siap melayani mereka. Kita siap mengasihi mereka. Kita siap untuk melayani mereka. Kita gak datang untuk menuduh mereka, tapi kita mengasihi mereka, mendoakan mereka, membawa mereka masuk dalam rencana Tuhan ini. Terima kasih Yesus, Engkau baik buat kami. Sampai akhir Ku kan tetap setia Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata,
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami terima pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala Pendeta Haryanto Simanjuntak. Tuhan pakai terus senantiasa, lebih hebat lagi. Urapan-Mu turun atasnya senantiasa. Hikmat yang daripada Tuhan terus berikan baginya. Hingga dia terus dengan hikmat yang daripada Tuhan menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami. Sehingga kebenaran itu terus memerdekakan hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang kami terima pada sore hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi berjalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang beri kekuatan bagi kami. Engkau yang memberi kemampuan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Buat istri dan keluarga besar Bapak diberkati oleh Tuhan Yesus senantiasa. Puji nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang bisa kita lihat di layar di multimedia. Ada doa pada hari Rabu tanggal 19 November 2025. Lalu ada doa puasa yang dimulai pada hari Kamis malam, makan terakhir Kamis malam, dan buka puasa bersama pada hari Jumat jam 4 sore di tempat masing-masing. Ibadah raya minggu depan dimulai tetap jam 4 sore, juga dengan ibadah anak. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak sekolah minggu, bisa dibawa ke tempat ini, ke rumah Tuhan. Dan saat kita beribadah, ada ibadah anak pada jam 4:30 sore di tempat ini. Puji nama Tuhan. Terus kita berdoa bagi Natal GK Hope Family Jakarta tanggal 28 Desember 2025. Supaya Tuhan terus memberikan cuaca yang baik, keadaan yang baik buat kita semua, terutama kesehatan yang baik buat kita semua, hingga kita boleh bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Puji nama Tuhan. GK Hope Family Jakarta tidak lagi menjalankan kantong-kantong persembahan, tapi kita menyiapkan kotak persembahan di pintu masuk atau pintu keluar. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, Tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari kita angkat bersama-sama kedua tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai langkah saya dan saudara mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya.